Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima. Saya dari Universitas Kiai Haji Abdul Kalim, Prodi Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Etika bisnis Islam, di mana etika bisnis Islam ini adalah seperangkat nilai yang berprinsip moral yang bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis, yang mengatur perilaku prinsip agar tetap berada dalam koridor halal, adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam seluruh aktivitas bisnis. Nah, di mana etika bisnis ini tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial, keadilan, dan keberkahan usaha dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejarah etika bisnis. Nah, di mana sejarah umum ini etika bisnis muncul seiring dengan aktivitas perdagangan manusia dalam peradaban Yunani kuno. Telah membahas keadilan dalam ekonomi. Dalam Islam, etika bisnis sudah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW, sebelum diangkat menjadi Nabi Rasulullah. Sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah sudah terkenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Islam memandang bisnis sebagai bagian dari ibadah, sehingga harus dilakukan dengan nilai-nilai etis yang kuat. Kemudian poin ketiga yaitu prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Nah, di mana prinsip ini menjelaskan kejujuran, tidak boleh menipu, menyampaikan kualitas barang apa adanya, kemudian amanah, dapat dipercaya, menjalankan tanggung jawab, dan tidak berkhianat. Kemudian keadilan, tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian larangan riba dan gharar, tidak boleh ada bunga yang menindas dan ketidakjelasan dalam transaksi. Kemudian tanggung jawab sosial, peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kemudian transparansi informasi, produk, harga, dan kesepakatan harus jelas. Etos kerja profesional, disiplin, bekerja keras, dan tidak malas. Kemudian poin keempat, pentingnya penerapan etika bisnis Islam bagi pelaku bisnis, meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mencegah praktik curang dan merusak, membangun citra bisnis yang baik di masyarakat, menghindarkan dari konflik hukum dan sosial, menjadi ladang pahala dan ibadah. Kemudian poin kelima yaitu contoh studi kasus penerapan etika bisnis yang benar. Nah, kasusnya itu ada sebuah kasus UMKM produk herbal dan transparan. Nah, di mana seseorang pengusaha menjual produk herbal dan menyertakan kandungan lengkap, izin BPOM, serta memberi edukasi kepada konsumen tentang cara konsumsi yang aman. Produk juga disertifikasi halal. Jadi, pentingnya hasil dari sebuah produk tersebut adalah konsumen loyal dan percaya, produk laku keras dan banyak direkomendasikan. Kemudian pengusaha dapat keuntungan sekaligus keberkahan. Etika yang diterapkan jujur dan amanah, transparan dan bertanggung jawab, menjaga kesehatan masyarakat, tanggung jawab sosial. Kemudian yang terakhir, berniat ibadah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, poin yang terakhir, pesan moral etika berbisnis untuk para pelaku bisnis di masyarakat. Nah, di mana jadikan sebuah bisnis sebagai sarana ibadah, bukan hanya mencari untung. Ingat bahwa kejujuran adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Utamakan kualitas dan keadilan, bukan penipuan. Keberhasilan sejati bukan hanya dari profit, tapi juga berkah ridho Allah dan manfaat untuk masyarakat. Jadi, bangun bisnis tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga untuk menguatkan ekonomi masyarakat. Nah, baiklah, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.